Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat muslim brainer. Pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Ya, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Bayangkan, beliau pernah bersedekah 40.000 dinar kepada fakir miskin. 40.000 dinar itu kalau sekarang nilainya sekitar 120 miliar. Karena nilai 1 dinar senilai dengan 3 juta rupiah. Dan beliau nggak pernah miskin setelah bersedekah semacam itu. Beliau tetap menjadi kaya raya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis sahih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin Bani Zuhrah, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahatul mukminin, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar berkata, aku mengantarkan sebagian dari dinar-dinar itu kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, siapa yang telah mengirimkan ini? Aku menjawab, Abdurrahman bin Auf. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang menaruh simpati kepada kalian kecuali dia termasuk orang-orang yang sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Beliau selama hidupnya telah memerdekakan 3.000 budak yang kalau dirupiahkan sekitar 300 miliar, menyumbangkan 200 ukiah emas pada perang Tabuk atau sekitar 6.349,5 gram emas atau senilai 5 miliar. Dan beliau berwasiat untuk memberikan semua sahabat yang ikut perang Badar masing-masing 400 dinar. Masya Allah, itu hanyalah sedikit dari kebaikan-kebaikan beliau selama hidup dan menggambarkan kepada kita betapa kayanya salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga ini. Tapi tahukah Anda bahwa ketika beliau berhijrah ke Madinah tidak membawa hartanya? Beliau rela meninggalkan Makkah menuju Madinah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan itu beliau harus meninggalkan harta bendanya. Tapi maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, beliau disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang Madinah yang kaya raya. Beliau bernama Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Beliau ditawari untuk mengambil setengah hartanya, tapi beliau menolak. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana letak pasar, dan tak lama kemudian dia menjadi kaya raya. Masya Allah, beliau tidak meminta harta, bahkan beliau tidak meminta modal. Cukup hanya diminta ditunjukkan di mana pasar. Lalu beliau mulai menganalisa pasar dan menemukan produk yang berpotensi. Lalu beliau berjualan dan tidak lama kemudian beliau menjadi orang kaya raya, yang dengan kekayaannya beliau bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa untuk sukses berdagang tidak melulu diperlukan modal besar di awal. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini? Pertama, jangan pernah ragu untuk berhijrah. Hijrah bisa berarti meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik, termasuk meninggalkan pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal. Jangan takut tidak mendapat rizki, karena Allah telah berjanji akan membukakan rizki yang luas bagi yang mau berhijrah. Kedua, untuk memulai berdagang atau berbisnis tidak diperlukan modal besar, apalagi harus hutang riba. Big no. Anda hanya perlu analisa pasar, cari kebutuhan atau permintaan market, kemudian Anda bekerja sama dengan produsen untuk memasarkan produknya. Dengan itu Anda sudah bisa memulai bisnis. Kemudian ketika Anda sudah mempunyai modal, bisa Anda gunakan untuk mengembangkan bisnis. Misal bisnis ekspor impor, produk di sini yang diperlukan di tempat lain bisa Anda ekspor, dan produk yang di tempat lain yang dibutuhkan di sini bisa Anda import. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan profit besar dan berpotensi untuk menjadi orang yang kaya raya. Pelajaran ketiga, jadikan kekayaan kita sebagai kendaraan menuju surga. Jangan mau dikendalikan harta, tapi kendalikanlah harta. Jangan letakkan harta di hati, tapi letakkan di tangan. Perbanyak zakat, infak, sedekah, berikan nafkah terbaik untuk keluarga. Jangan gunakan kekayaan untuk foya-foya atau hanya ditumpuk doang, sehingga hanya memberatkan kita di hari perhitungan nanti. Like jika video ini bermanfaat, dan komen di bawah jika ada usulan tema untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini biar terus berkembang.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.